agar pernyataan Allahu mawjudun, Muhammad Rasulullah, innahu sadiqun fi au kadhib. Iya. Iya. Paham? Kamu kenapa Husain bilang bahwa Allahu mawjudun, Allah ini ada, Rasulullah adalah utusan Allah? Kenapa kamu tidak pernah mau untuk mengatakan bahwa ini bisa jadi bohong? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Setelah kemarin di pertemuan terakhir kita selesai membahas tentang maqasid tasawurat, yaitu tentang al-mu'arrif atau al-qaul syarih. Meskipun pada akhirnya rekaman kita tidak ada suaranya waktu itu, jadi tidak diupload ke YouTube. Oke. Sekarang seperti yang telah saya jelaskan waktu itu, bahwa al-mantiq dia hanya membahas dua hal, at-tasawwur wa tasdiq. At-tasawwur dia mempunyai mabadi, begitu juga dia juga mempunyai al-maqasid. Mabadi at-tasawurat al-kulliyatul khams wa maqasid at-tasawurat al-qaul syarih. Jadi kita sudah membahas muqaddimah atau sarana untuk sampai bisa ke tujuannya tasawur. Kita membahas tentang mabadi tasawur agar kita bisa sampai ke al-qaul syarih, maqasid tasawur. Setelah itu kita membahas maqasid tasawur untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari di mabadi at-tasawur, ya kan? Kita udah ngebahas semua, bahkan kita sempat ngebahas sesuatu yang tidak dibahas di kitab Nisabul Arba'ah. Oke, seperti yang telah saya katakan barusan, bahwa tasawur memiliki mabadi dan maqasid, begitu juga at-tasdiq. At-tasdiq juga memiliki mabadi dan maqasid. Mabadi at-tasdiq qadaya wa ahkamuha. Sementara maqasidnya maqasidnya at-tasdiq qiyas. Oke? Maka sekarang kita membahas tentang al-qadaya. Mabadi at-tasdiqat. Al-qadiyah. Qadaya jamaknya al-qadiyah. Oke, apa yang disebut dengan al-qadiyah? Al-qadiyatu hiya qaulun yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi au kadhib. Paham? Maksudnya qaulun, sebuah pernyataan yasihu an yuqala liqailihi, yang pantas atau yang bisa disebut terhadap orang yang mengatakan innahu sadiqun fihi au kadhib, bahwa qaulun tadi sadiqun fihi, benar dalam pernyataannya, dalam qaul ini, au kadhib atau berdusta, bohong. Artinya gimana? Sebuah pernyataan yang bisa saja benar atau bisa saja salah. Ada dua kemungkinan. Ini yang disebut dengan qadiyah. Qadiyah ya Maulana. Kita faham? Maya. Oke. Ini definisi qaulun yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fi au kadhib. Tidak sempurna. Definisi ini tidak sempurna. Namun sebelum kita membahas lebih jauh ketidaksempurnaannya definisi ini, kita coba ngebahas tentang per kalimat dulu. Qaulun di sini yang disebut dengan qaulun ai murakkab. Jadi berangkat dari sini, murakkab yang dimaksud dengan qaulun ini adalah murakkab, maka sebaliknya murakkab yaitu kamu nggak bisa bilang bahwa Zaidun adalah qadiyah. Hada jinsun fit ta'rif ya Maulana. Fahimtum? Oke? Karena di murakkab. Qaulun harus murakkab. Jadi nggak ada qadiyah ini nggak murakkab. Karena jinsun fit ta'rif.
Nah. Paham? Paham. Oke? Jadi Zaidun atau qaimun aja misalnya. Kan ini soal tasdik, Mas. Iya. Tasdik ini mabadi at-tasdiqat. At-tasdiq huwa maudu mahmul nisbah. Idraku wuqu'in nisbah. Ini di pelajaran kedua wallahu alam ada tentang mufrad dan murakkab waktu itu. Dalalah. Sebelum membahas tentang dalalah, saya ngebahas tentang at-tasdiq. Paham? Oke. Nah, artinya qadiyah adalah sebuah pernyataan yang pantas untuk disebut benar atau disebut salah berdasarkan definisi ini. Oke? Iya. Tapi Hussein, ini definisi kurang. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Wah, kenapa? Allahu mawjudun. Allah wujud. Benar? Benar. Hah? Allah wujud. Benar. Nah. Berarti ini gak masuk qadiyah, Hussein. Gak masuk qadiyah. Gak bisa disebut qadiyah. Karena la yasihu. Oh. Kenapa? Bukankah saya udah Sudah jelas. bilang Sudah jelas, gak usah ada kadhib. la yahtali innahu sadiqun fi au kadhib la yahtamilu sidqa wal kadhib hada. La, iyo, akid. Hah? La yahtamilu Allahu mawjud. Nah. Muhammad Rasulullah. Iya. Syuf. Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Mungkin salah. Enggak. Hah? Enggak. Itu kenapa pernyataan ini kurang. Yang disebut definisi ini, individunya harus menyeluruh. Jika tidak menyeluruh, berarti masalah. Ini menyeluruh enggak? Enggak. Kenapa? Ini horor, bro. Yakuna jami'an mani'an. Ini enggak masuk ini. Padahal seharusnya ini masuk. Kalau masuk terbantah definisi di atas. Maka definisi yang benar adalah qaulun yasihu an yuqali liqailihi innahu sadiqun fihi aw kadhibun li dzatihi. Karena sendirinya pernyataan tersebut terlepas dari dalil yang lain. Karena dirinya sendiri. Untuk apa li dzatihi? Kenapa ada li dzatihi? Untuk agar pernyataan Allahu mawjudun Muhammad Rasulullah innahu sadiqun fi au kadhib. Iya. Paham? Kamu kenapa Husain bilang bahwa Allahu mawjudun, Allah ini ada, Rasulullah adalah utusan Allah? Kenapa kamu tidak pernah mau untuk mengatakan bahwa ini bisa jadi bohong? Muslim. Ana arif inta muslim, inta Fir'aun. La. Ma yumkin. Why? Karena enggak ada lidzatihi. Husain, Allahu mawjudun, Allah ada, Rasulullah utusan Allah, mungkin saja bohong. Paham enggak? Paham. Why? Kalau misal tidak ada lidzatihinya. Kalau ada lidzatihinya. Oh, kalau ada lidzatihinya ya. Kalau ada lidzatihinya. Maksud lidzatihi, kenapa ada lidzatihi? Agar pernyataan yang pasti benar bisa dimungkinkan untuk salah, dan pernyataan yang pasti salah bisa dimungkinkan untuk benar. Iya. As-sama'u fawqana. Langit ada di atas kita. Iya. Qadiyah atau tidak? Tidak. Kalau berdasarkan definisi sebelum lidatihi. Sebelum lidatihi. Sebelum lidatihi. Enggak. Enggak. Oke. Enggak. Tapi karena dia lidatihi, Iya. maka matahari di atas kita, langit ada di atas kita, bisa jadi salah. Iya. Musailam al-Kadzdzab bilang, "Ana Rasulullah." Iya. Benar atau salah? Karena kenapa? Lidzatihi, karena dirinya sendiri. Saya nggak mau ngomong ini
dolala aqliyah madri. No. Saya cuma mau ngebahas ini dari sisi lafalnya. Tanpa ada dalil yang lain. Dapat. Paham? Paham. Itu kenapa di Sulamul Munawwaraq mahtamala sidqah li dzatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara. Paham Husain? Paham. Jadi yang disebut dengan qadiyah adalah pernyataan yang patut benar atau patut salah karena pernyataan itu sendiri tanpa melihat sesuatu yang lain. Entah itu dalil akli, entah itu dalil nakli. Enggak, saya enggak mau melihat dalil yang lain. Saya mau membahas tentang pernyataan itu dari sisi ya udah pernyataan itu aja. Iya, paham. Dapat. Hah? Dapat. Lesu saya. Ya? Baru satu. Oke, Iya. paham? Oke. Nah, pernyataan ini Husain ada dua. Qadiyah ini terbagi menjadi dua. Pertama, qadiyah hamliyah. Kedua, qadiyah syartiyah. Oke? Qadiyah hamliyah ma hukima fiha bi thubuti syai'in li syai'in au nafyihi anhu. Itu nafyi syai'in an syai'in. Ya. Ma hukima fiha, ma sesuatu. Apa sesuatu di sini? Ay qadiyah. Hukima fiha, di mana qadiyah ini dihukumi, diberi hukum bi thubuti syai'in li syai'in, dengan menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, atau meniadakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang pertama dengan sesuatu yang kedua ini apa? Sekarang begini Husain. Contoh, Zaidun qa'imun. Oke? Zaidun qa'imun. Zaid sedang berdiri. Oke? Ini positif Husain. Thubutu syai'in li syai'in. Menetapkan qiyam, berdiri terhadap Zaid. Bukan menetapkan Zaid terhadap berdiri. Oh, gak bisa. Gak bisa, bro. Horor itu. Ya, menetapkan berdiri terhadap Zaid. Oke? Iya. Ini yang positif. Ada yang negatif. Zaidun laisa biqaim. Zaid sedang tidak berdiri. Ini nafyu, meniadakan sifat berdiri terhadap Zaid. Oke? Au yuqalu fiha, untuk lebih meringkas masalah ini, apa yang disebut dengan qadiyah hamliyah? Ma tanhallu ila kalimataini mufradataini au ila mufradin wa qadiyah. Udah? Oke. Ma tanhallu, qadiyah yang bisa menjadi atau dipisah menjadi dua kalimat yang sama-sama mufrad adalah qadiyah hamliyah. Contoh, Zaidun qa'imun bisa dipisah menjadi mufrad semuanya atau gimana, Husain? Bisa lah jadi dua. Zaidun qa'imun. Zaidun mufrad, qa'imun mufrad. Apapun pernyataan yang seperti ini maka disebut dengan qadiyah hamliyah. Hamliyah. Itu mufrad berdasarkan mufrad indan nuhat apa mufrad? La, mufrad indallah. Indal manatiqah. Oh, nah. Oke. Au ila mufradin wa qadiyah. Qadiyah hamliyah ini bisa disebut, bisa didefinisikan ma tanhallu ila mufradin wa qadiyah. Pernyataan yang bisa dibagi atau dipisah menjadi mufrad dan qadiyah. Contoh, Zaidun abuhu qa'imun. Dipisah menjadi mufrad Zaidun. Qadiyah abuhu qa'imun. Ya, paham. Paham? Terus dikurung nih. Oke, dapat. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, pertanyaannya Husain sekarang, Zaidun ini menurut ulama mantiq disebut apa? Qaimun disebut apa? Wal awwalu yusamma mawdu'an indal manatiqah.
Zaidun ada? Zaidun. Disebut dengan maudhu. Wa tsani yusamma mahmulan indal manatiqah. Qaim ada? Qaim. Ah. Ini disebut dengan maudhu, ini disebut dengan maudhu, ini disebut dengan mahmul. Mahmul. Ya. Oleh sebab itu Husain, ma hukima fiha bi thubutil mahmul lil maudhu aw nafyul mahmul anil maudhu. Bithubuti al-mawdu' yani Zaid. كيف مثبت بثبوت الموضوع بثبوت المحمول يا مولانا ايوه موضوع موضوع نعم. Husain, jangan dibalik bro. Bentar, itu tulisannya. Ini mahmul, Itu mahmul. ini maudhu. Mawdu'. Ini apa Sen? Mawdu'. Ini Mahmul. li thubuti. Oh, lithubuti al-mawdu'. Lithubuti al-mahmul. Astagfirullah. Ah, Iya bentar. Karena di sana mahmul. kamu di mana sekarang? Allah ya sih. Husain, li thubuti Al-mahmul al mahmul li lil mawdu'. lil maudhu. Iya. Untuk menetapkan qaim ke Zaid. Zaid, bukan menetapkan Zaid ke qaim. Iya. Oke? Iya, iya. Hah? Iya, iya. Tapi ini iskal Husain. Kenapa Iskal? Wal awwalu yusamma mawdu'an indal manatiqah. Zaidun qa'imun. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau ternyata qama Zaidun, Menetapkan Zaid kepada berdiri. Gimana? paham nggak iskalnya? Bukannya sama-sama bisa? Oke, sama-sama bisa. Kamu paham nggak iskalnya di mana? Di mana? Hah? Di mana? Allah yahdi. Husain, Iya. al-awwalu, Iya. al-awwalu, ma huwa al-awwal? Yang Zaidun. Zaidun. Oh, itu sedangkan itu kalau Kalau ternyata contohnya adalah qama Zaidun, apakah qoma akan disebut dengan maudhu? nggak bisa. Hah? Masa menetapkan Zaidun terhadap berdiri? Nggak bisa, harus menetapkan berdiri kepada Zaid. Ah, Iya. Nah, terus gimana tuh? oke. Lanjut. Wa mahkuman alaihi. Oke, paham nggak? Wa mahkuman alaihi indal balaghiyin. Yang pertama disebut mahkum alaih menurut ulama Balaghah. balaghah. Wa mahkuman bihi yang kedua. Dua. Oke? Jadi menurut ulama mantik yang pertama disebut maudhu, yang kedua disebut mahmul. Yang pertama menurut ulama balaghah disebut mahkum alaih, yang kedua disebut mahkumun bihi. Yang pertama ini Husain mubtada fa'il indan nuhah. Harus itu. Iya. Paham? Paham. Wal khabar wal fi'l indan nuhah. Jadi yang pertama itu Harus mubtada. yang maudhu ini Husain mubtada dan fa'il menurut ulama Nahwu. nahwu. Yang kedua ini Husain khabar dan Fi'il. fi'il. Ya, bisa Zaidun qa'imun atau Zaidun yaqum. Hmm. Oh, ya. Paham? Paham, paham. Kalau Zaidun yakum ma iskal maulana. Huwa fi quwwati Zaidun qa'imun. Nah, udah pasti wal awal wa tsani. Berarti Tapi itu masuk syarat yang bawah ya, gak cuman info doang. Yang al awal bisa memautu, terus yang kedua itu lah ini info aja sih sebenarnya. info aja. Cuma di infonya ada iskal. Iya, iya, paham. Paham nggak? Oh iya, iya. Paham? Iya. Oke. Paham Husain ini? Paham. Qadiyah? Paham. Nah, sekarang ada yang kedua selain hamdiyah. Ada syartiyah. Apa yang disebut syartiyah? Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Kenapa? Karena hamdiyah ini agak banyak. Iya, hamdiyah aja segini ya. Oke. Nah, sekarang pembahasan yang kedua. Kita melihat qadiyah hamdiyah terbagi menjadi beberapa bagian dari beberapa sisi. Oke. Pertama, qadiyah hamliyah terbagi menjadi dua jika dilihat dari al-ijab was-salb. Salah. Was-salbi.
Ini kalau istilah ulama nahwu al-itsbat wan nafi. Ulama mantik al-ijab was salab. Jadi al-ijab dia itsbat, positif. As-salab an-nafi. Menyambut. Jadi dia disebut dengan an-nafi. Oke. Nah, dilihat dari sisi positif dan negatifnya Husain, ijab dan salab, qadiyah ini terbagi menjadi dua. Al-ijab ay Al-itsbat wassalab ay an-nafy. paham? Nah. Oke. Nah, dilihat dari sisi ini Husain, positif dan negatifnya qadiyah hamliyah terbagi menjadi dua. Ada mujabah